adik-adik semua. Ya, saya lanjutkan. Jadi, sesuai saya sampaikan di awal tadi, materi kita hari ini adalah tentang lanjutan dari kedua. Ada dua yang ingin saya target dari materi pertemuan kali ini, yaitu yang pertama itu adalah terkait tentang setelah kita sebelumnya tahu bahwa definisi masalah itu terkait dengan efektif dan efisien, selanjutnya kita harus mendefinisikan masalah itu secara lebih teknikal. Oke, ya gitu ya. Secara lebih teknikal agar sebetulnya nanti bisa lebih mudah kita modelkan dalam bentuk model sistem seperti itu. Jadi sehingga ada dua tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini. Yang pertama, kita akan belajar menganalisis kondisi terkini dari suatu permasalahan sistem. Nanti ada beberapa aspek yang harus itu adalah mengidentifikasi setelah kita tahu kita sekompleks apa masalah yang kita hadapi, kita harus tahu kita butuh apa saja gitu. Jadi kita butuh apa saja untuk merancang solusi dari masalah kesisteman. Misal kalau kita ingin membuat standar seperti itu di suatu lini produksi, nah kita harus analisis dulu standarnya itu nanti yang terlibat pada proses pembuatan standar itu siapa saja, yang mengoperasikan siapa saja seperti itu. Nah, berikutnya juga sampai pada level standar itu kita butuh mencantumkan apa saja. Betul, kalau kita merancang sistem formasi juga seperti itu. Kita merancang sistem formasi dalam rangka untuk efisiensi dari suatu proses. Kita harus tahu dulu sistem formasi seperti apa yang akan kita rancang, kompleksitasnya seperti apa, nanti kita butuh apa saja. Apakah kita butuh komputer, apakah kita butuh smartphone, apakah kita butuh sensor, dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Dalam body of knowledge-nya teknik industri, itu ada 14 seperti yang sudah Anda ketahui. Jadi teknik industri itu di pemodelan sistem Anda belajar secara lebih holistik, tapi spesifiknya itu adalah di setiap materi-materi perkuliahan gitu. Jadi kita akan belajar dulu di pertemuan 3 ini bagaimana kita bisa mendesain sistem, menganalisis sistem, mendesain sistem seperti itu, kebutuhan apa saja, nanti harusnya itu akan berakhir di engineering economic analysis. Nah, jadi seperti itu. Apapun yang Anda kerjakan terkait dengan industri, apakah Anda merancang di organisasi Anda, katakanlah di himpunan atau di UKM seperti itu, atau mungkin di lini parkir, misalkan Anda ditugaskan untuk mengelola parkir, misalkan suatu saat, atau mengelola produksi. Nah, itu dimulai dari merancang dulu. Kita butuh apa saja, kita rancang, baru nanti terakhir di engineering ekonomi analisis. Karena apapun teknologi yang kita usulkan, kalau tidak ada benefit di analisis engineering ekonomi analisis. Jadi kita merancang sistemnya dulu, kita modelkan sistemnya dulu, baru nanti kita masuk pada aspek ya mau ke engineering management, mau ke supply chain management, ke ergonomi, safety, mau information engineering dan lain sebagainya, mau kualitas misalkan gitu, ujungnya ada di engineering economic analysis. Nah, tahapan pemodelan sistem itu ada secara umum itu ada 5. Pertama, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu ada di tahap 1 dan 2, yaitu kita mendefinisikan permasalahan dan menganalisis kebutuhan dari sistem yang akan kita modelkan. Baru berikutnya kita lakukan itu desain model sistem di pertemuan minggu depan. Terakhir kita verifikasi dan validasi apakah desain model yang kita rancang itu implementable atau tidak.
akhir baru kita pasang seperti itu. Nah, ini akan kita analisis pada pertemuan kali ini. Nah, definisi permasalahan kesisteman itu secara umum tidak ada bakunya seperti itu ya. Namun yang menjadi tujuan dari definisi permasalahan kesisteman itu adalah kita mencoba melihat seberapa kompleks permasalahan yang kita hadapi. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar mendefinisikan masalah dan menemukan akar masalah terkait apakah itu dengan efektif atau efisien, konsekuensinya seperti apa, kompleksitasnya seperti apa. Nanti kita juga harus mendefinisikan 6 elemen masalah. Lalu kita belajar juga stakeholders-nya siapa, lalu boundary dari sistem kita sejauh mana. Itu akan mempengaruhi dari apa yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, setelah ini kita definisikan, berikutnya kita akan masuk kepada mind maps ya. Anda bisa pilih antara dua ini, kita definisikan secara mind maps atau secara speaker diagram, baru berikutnya kita analisis kebutuhan. Kita akan lihat by contoh ya, by contoh. Oke, baik. Sebelum kita definisikan permasalahannya, Anda harus menentukan yang pertama itu kita sebut sebagai sudut pandang. Sudut pandang, karena sudut pandang ini akan mempengaruhi nanti tujuannya. Contoh, misalkan terkait dengan gudang gitu ya. Kalau kita berbicara tentang gudang, maka sudut pandang sistemannya itu pasti terdiri di beberapa subsistem gitu ya. Kalau kita berbicara sistem gudang saja, maka mungkin di sistem gudang itu ada sistem administrasi ya. Administrasinya seperti apa? Sistem alokasi penyimpanannya, lalu mungkin di sana juga ada sistem alokasi penyimpanan, mungkin ada sistem pengambilannya, ya, ada human resource misalkan, ergonomi mungkin. Nah, dan seterusnya gitu ya. Ini cukup banyak dari satu masalah gudang aja itu ada cukup banyak subsistem yang kita bisa amati. Nah, sehingga sebelum kita mendefinisikan masalah itu, Anda harus menentukan sudut pandang yang kita lakukan ini dengan pendekatan yang kita sebut sebetulnya itu dengan dekomposisi ya. Ini disebut itu sebagai dekomposisi. Nah, kita sebut ini sebagai dekomposisi. Nah, karena masalah sudah kita definisikan sebelumnya itu sebagai segala sesuatu menghambat tujuan, ya, menghambat tujuan, akan sangat penting kita mendefinisikan nih kita mau pada sudut pandang apa atau pada subsistem yang mana kita akan mendefinisikan masalah. Karena masuk sistem ini akan berbeda gitu ya, tapi tetap dia akan mensupport sistem yang secara holistik gitu. Contoh untuk sistem administrasi, alokasi penyimpanan. Kalau kita berbicara alokasi penyimpanan, maka tujuan alokasi penyimpanan itu adalah, nah ini baru kita masuk pada aspek spesifik nih. Alokasi penyimpanan itu, yaitu tujuannya apa? Memberikan aturan ya, penyimpanan agar aman saat mungkin
Nanti terus definisikan dulu produk aman ini yang dimaksud apa. Produknya aman. Kedua, ya tentu saja pada proses pengambilan itu lebih efisiensi ya, lebih kepada efisiensi aman. Satu, memberikan aturan penyimpanan agar operator ya, kita tambahin di sini agar operator tahu ya, operator mengetahui dan mengetahui di mana suatu produk harus disimpan. Harus disimpan. Oke. Nah, ini kita definisikan dulu tujuannya, misalkan seperti ini ya tujuannya. Nah, memberikan aturan penyimpanan agar operator mengetahui di mana suatu produk harus disimpan. Nah, dengan beberapa target juga ada diambil secepat mungkin. Baik, kalau Anda lihat di sini, memberikan aturan penyimpanan agar operator mengetahui di mana suatu produk harus disimpan, dengan indikatornya ada aman produknya, diambil secepat mungkin. Nah, tentu ini masih belum terukur ya, masih belum terukur tujuan ini. Kita ingin menyelesaikan masalah yang menghambat tujuan ini, maka kita harus ini dulu ya, definisikan dulu nih yang dimaksud aman dan diambil secepat mungkin itu apa, gitu. Nah, kita definisikan dulu. Karena dia berupa masalah, ya, dia berupa masalah, maka dia akan ada 6 elemen masalah. Nah, 6 elemen masalah itu yang pertama, seperti yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya, kita review. Oke, pertama decision maker. Siapa yang akan memutuskan penyimpanan itu? Nah, di sini kita sebut yang memutuskan penyimpanan itu adalah manajer atau supervisor, manajer gudang gitu ya. Manajer gudang misalkan. Nah, ini terkait dengan yang kita sebut sebagai decision maker. Berikutnya objektif. Objektifnya kita sudah definisikan ya. Objektifnya kita sudah definisikan. Nah, objektifnya kita sudah definisikan. Nah, ini objektifnya. Kita udah bagian ya. Kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu terkait dengan decision kriteria. Dia ada decision kriteria keputusannya, ada performance measurement-nya, ada alternative cost of application and context. Nah, di decision criterion, disinilah Anda harus mendefinisikan gitu ya. Segala sesuatu tujuan ini yang tidak terukur. Namun sebetulnya lebih baik bahwa tujuan ini didefinisikan lebih awal, lebih terukur gitu ya. Jadi aman yang dimaksud di sini itu apa? Aman yang dimaksud di sini, pertama aman. Saat disimpan tidak terjadi penurunan mutu. Penurunan mutu ya. Mutu produk. Terus yang kedua, diambil secepat mungkin. Artinya apa? Artinya ini saat proses picking, waktu harus minimum. Nah, sehingga ini kan masuk kepada aspek ya, research gitu. Jadi kita harus definisikan, ada beberapa kata yang tidak terukur aman, maksudnya aman. Aman itu apa? Tidak terjadi penurunan mutu. Sehingga saat barang itu masuk dari gudang dan keluar gudang, maka kalau di sebelum masuk gudang mutunya adalah 100, ya, spesifikasi produknya adalah 100, maka keluar gudang pun juga harus 100.
Nah, jangan sampai masuknya spesisnya 100, keluarnya 90, kan gitu. Nah, diambil cepat mungkin, sehingga harus bisa mengatur barang di gudang itu, bagaimana proses pengambilan saat mungkin ada request dari transportasi, barang itu bisa diambil secepat mungkin. Itu kriteria-kriteria keputusan yang harus ada pada setiap masalah, ya, gitu. Berikutnya, kita juga harus mendefinisikan yang kita sebut sebagai kinerja, ya, kinerjanya itu diukur dari mana. Nah, ini kinerja. Nah, kinerjanya dari mana? Kinerjanya pertama mungkin waktu picking, ya. Ya, kinerjanya diukur dari waktu picking. Kalau waktu ini sebetulnya udah alih ke distance. Terus kedua, ya, laju atau defect rate sebutnya, laju kerusakan produk atau defect rate, ya. Ya, kerusakan produk atau defect rate, ya. Rate-nya berapa? Nah, inilah kinerja yang akan kita ukur gitu dari elemen masalah dalam rangka untuk menyelesaikan tujuan ini gitu. Nah, berikutnya itu terkait dengan control input atau alternative course of action gitu. Jadi di alternative course of action Anda bisa tentukan nih untuk menyelesaikan masalah ini alternatifnya apa saja. Ya, alternatifnya kita bisa mengatur tata letak penempatan produk gitu ya. Produk kita bisa juga bikin misalkan SI, sistem formasi, dan seterusnya gitu. Nah, terakhir konteks ini konteksnya yaitu pada pergudangan gitu ya. Nah, jadi itu ya, bagaimana karena suatu masalah itu didefinisikan sebagai segala sesuatu menghambat tujuan, maka elemennya harus terpenuhi 6 ini. Jadi kita tujuan memberikan aturan penyimpanan agar aman, bisa diambil secepat mungkin, serta operator mengetahui di mana itu produk harus disimpan. Nah, ini harus didefinisikan beberapa kalimat-kalimat yang normatif ini pada 6 elemen masalah. Contoh 6 elemen masalah ini, yang mengambil keputusan siapa, ya, objektifnya siapa, decision criteria seperti apa, kinerjanya apa, alternatif keputusannya apa, ya, control input seperti apa, lalu konteks atau konteksnya pada mana gitu ya, pada sistem-sistem yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, ada satu contoh yang mungkin bisa Anda baca. Nih, misalkan ada kasus ya, sawmill, ya. Ada kasus sawmill yaitu proses pemotongan ya, penggergajian kayu. Terkait dengan ini Anda bisa lihat the owner may have become concerned about the firm decrease in profitability over action time. Jadi ownernya itu concern pada suatu masalah di mana profitnya itu mulai menurun gitu ya, waktu demi waktu. Nah, decision maker di sini adalah the sawmill, owner manajernya dari sawmillnya itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai satisfactory return of his investment gitu ya. Jadi ya, keuntungan dan dia balik modal gitu ya dari perusahaan dia. Nah, satu possible decision kriteria, jadi kriteria keputusan yang paling mungkin yang digunakan untuk menjudge gitu ya, apakah si decision maker itu, tujuan dari si decision maker itu tercapai atau tidak, itu adalah rate of return. Nah, itu kriteria keputusannya, ya. Rate of return on the owner investment itu mencapai minimal 18% sebelum pajak gitu. Jadi kriteria keputusan itu dicapai ROI-nya ya, dari owner investment-nya itu mencapai 18% sebelum pajak. Nah, jadi itu. Jadi yang dimaksud dengan
profit dia disebut bisa menyelesaikan masalah itu saat minimal 18% minimal ROI-nya gitu. Nah, laju yang dipertimbangkan ya rate consider satisfactory by the owner, jadi minimal harus 18%. Nah, terkait dengan pengukuran kinerja dari nih terkait dengan pengukuran kinerja adalah rasio dari net profit over the owner's investment. Jadi minimal 18%. Ya, kita bisa menyatakan bahwa tujuannya ini kalau misalkan dia tercapai 18%, nanti kan tujuannya tercapai. Nah, kinerjanya bisa kita ukur juga gitu. Kalau kinerjanya tujuannya tercapai 100%, kita bisa juga mengukur performanya. Kriteria keputusannya tercapai, performance-nya kita bisa ukur dari rasio net profit ya, keuntungan bersih dibandingkan dengan investasi. Nah, itu kinerjanya. Kita bisa ukur dari situ. Karena kalau tujuan itu tercapai atau tidak ya. Kalau decision criterion ini terkait tercapai atau tidak lebih ke arah ke situ, format ini kita mungkin bisa arahkan ini ke efisiensi sebetulnya, ke arah ke efisiensi performance ini. Nah, seperti itu ya. Nah, semua alternatif course of action seperti kombinasi dari tipe dan jumlah ya, log kayu yang harus dibeli gitu ya, tipe kuantitas dari produk yang harus diproduksi, dan aturan terbaik untuk memproses kayu tersebut menjadi produk yang siap digunakan ya, dan lain sebagainya, yang itu harusnya bisa mencapai lebih dari 18% untuk mencapai kriteria keputusan ini gitu. Nah, sehingga dalam suatu masalah, kalau Anda lihat dari kasusnya Sawmill ini adalah bahwa keputusannya adalah minimal ROI-nya itu, keputusannya adalah minimal dia bisa mencapai bisa balik modal, ya, kurang lebih seperti itu ya. Dia bisa balik modal dengan kriteria balik modal itu apa gitu. Kan kita belum definisikan nih kriteria balik modal itu apa. Minimal 18%. Ya. ROI-nya minimal 18%. Nah, kinerjanya kita bisa ukur profitnya itu berapa banyak dia bisa capai. Contoh seperti ini, kalau kita balik kepada aturan alokasi penyimpanan tadi, maka keputusannya adalah manajer gudang. Objektifnya adalah memberikan aturan penyimpanan agar produk operator mengetahui di mana suatu produk harus disimpan. Ya, ini tujuannya. Nah, cuman